Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Liga Inggris musim 2023-2024 akan segera berakhir dengan sejumlah tim termasuk tentunya Manchester United sudah mulai ancang-ancang melakukan jual beli pemain. Akankah Marcus Rashford bertahan di Old Trafford? Menurut pengamat sepak bola Liga Inggris, Richard Case, ada 3 pemain yang worth it buat dijual musim panas ini. Menurutnya, uang hasil penjualan akan penting untuk menentukan kebijakan transfer. Scott McTominay, Marcus Rashford, dan Harry Maguire adalah 3 pemain yang menurut Richard Case layak untuk diambil resiko oleh MU pada musim panas ini. Meski ketiganya sedang naik turun performanya di Setan Merah, kemampuan mereka tidak diragukan lagi. Dan di tempat lain, mereka mungkin bisa mengembalikan karir mereka ke jalur yang benar. Jadon Sancho terus bersinar di Borussia Dortmund. Di Borussia meminta orang-orang meminta maaf kepada si pemain. Maksudnya, sindir Manchester United. Lewat media sosial resmi klub, Borussia Dortmund memposting kata-kata yang menohok. Kalau penilaian fans sepak bola, perkataan itu menyindir Manchester United. Kalian semua berutang meminta maaf kepadanya, Sancho. Kami familiar betul dengan permainannya, tulisnya, kata Borussia Dortmund. Situasi internal Manchester United kabarnya mulai kacau. Hal itu dipicu oleh persoalan masa depan pelatih Erik ten Hag. Dengan pihak klub konon belum kunjung mengambil keputusan untuk memecat atau mempertahankan dia pada akhir musim. Situasi tersebut membuat masa depan Erik ten Hag kian dipertanyakan. Manchester United diyakini bakal mendepak mantan juru taktik Ajax demi merekrut kandidat yang lebih bisa membawa kebangkitan buat Setan Merah. Beberapa nama sudah sempat dikaitkan dengan jabatan manajer di Old Trafford. Graham Potter hingga Thomas Tuchel ramai digadang-gadang sebagai sosok yang berpeluang menggusur Erik ten Hag dari kursi panas. Sayangnya, laporan terkini menyebut Manchester United justru berada di ambang ketidakjelasan sebagai buntut dari belum adanya keputusan terkait masa depan ten Hag. Laporan HITC yang dilansir dari Football Transfer mengklaim tidak ada petinggi Setan Merah yang secara internal memikul tanggung jawab untuk membuat pilihan terkait kelanjutan karir pelatih Belanda serta merekrut pengganti apabila dia dipecat. Investor baru MU Sir Jim Ratcliffe sejatinya diasumsikan sebagai sosok yang berhak mengambil keputusan terkait hal ini. Akan tetapi, CEO Ineos konon merasa departemen sepak bola baru MU yang lebih berwenang mengambil keputusan. Kabar baik buat Erik ten Hag di tengah rumor pemecatan. Terbesit kabar baik kalau Erik ten Hag akan tetap bertahan di Manchester United hingga musim depan. Demikian menurut Adam Crafton dari The Athletic. Meski begitu, petinggi klub tidak akan ragu melakukan perombakan drastis jika mereka kembali tidak puas dengan kinerja Erik ten Hag. Manchester United memboyong ten Hag dari Ajax musim panas 2022. Di musim debutnya, ten Hag sukses memenangkan Piala Carabao dan finish di posisi ketiga klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023. Tapi kabar terkini menyatakan ten Hag punya sejumlah alasan untuk tetap bertahan di Old Trafford, setidaknya sampai musim 2024-2025. Dilansir Give Me Sport, berikut alasan-alasan kuat mengapa Erik ten Hag jangan buru-buru dimakzulkan. Alasan pertama, waktu yang singkat serta badai cedera. Alasan kedua, mencapai final Piala FA berturut-turut. Dan yang ketiga, 3 laga tersisa di Premier League. Muncul perdebatan apakah Jadon Sancho lanjut di Borussia Dortmund atau kembali ke Manchester United. Thierry Henry menyudahi perdebatan itu dengan singkat. Dalam siaran CBS Sport, host KT Abdo
ex-pemain Arsenal Thierry Henry, ex-pemain Juventus Alessandro Del Piero, dan mantan pemain Man City Micah Richards berdiskusi soal Jadon Sancho. Sancho tampil brilian di semifinal Liga Champions League pertama saat timnya Borussia Dortmund mampu mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0. KT Abdo membuka pembicaraan soal Jadon Sancho yang masa depannya dispekulasikan. Seperti diketahui, sang winger sedang dalam masa peminjaman dari MU ke Borussia Dortmund sejak musim dingin 2024 sampai akhir musim. Del Piero menyatakan pendapatnya kalau Sancho harus balik ke MU karena punya talenta tanpa mengurangi rasa hormat ke Dortmund. Bagi Del Piero, Sancho harus bermain di tim besar. Selanjutnya, KT Abdo, Thierry Henry, dan Micah Richards saling berdiskusi. Mereka berbicara soal perdebatan masa depan Jadon Sancho. Ditutup Henry dengan singkat, padat, dan jelas. Setan Merah menjadi kandidat terdepan untuk merekrut Michael Olise jika winger muda itu memilih untuk meninggalkan Crystal Palace musim panas ini. Menurut ESPN, kelompok kepemimpinan baru Setan Merah yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe memandang Michael Olise sebagai target utama untuk rencana pembangunan ulang skuad di musim panas. Michael Olise sedang menikmati musim terbaiknya bersama Crystal Palace dengan 7 gol dari 16 penampilan di Liga Primer. Bisa didapat dengan harga yang cukup masuk akal. Sosok berusia 22 tahun itu dilaporkan memiliki klausul pelepasan dalam kontrak barunya yang ditandatangani Agustus lalu, bernilai antara 50 juta dan 60 juta euro. Posisi United juga tidak tergoyahkan oleh fakta bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bisa menawarkan Liga Champions kepada Olise. Tidak seperti rival transfernya Liverpool dan Arsenal. Erik ten Hag membantah rumor bahwa Manchester United akan menjual sebagian besar pemainnya. Meski demikian, Erik ten Hag mengaku MU butuh perbaikan. Itu lelucon. Selama saya bekerja di sini, setiap musim panas 200 pemain ditaksir Manchester United, yang mana itu tidak benar. Kami melakukan riset, ujar ten Hag. Setiap musim panas kami menjual setiap pemain di skuad kami. Itu juga tidak benar. Tenang saja dan tanggung jawab ketika Anda bikin headline seperti itu. Itu omong kosong. MU musim ini masih sulit bersaing di Premier League. Setan Merah saat ini ada di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dan dipastikan tidak akan finish 4 besar. Harapan MU untuk meraih trofi musim ini tinggal tersisa di Piala FA. Mereka akan menghadapi Manchester City di final. Erik ten Hag menanggapi penampilan sensasional Jadon Sancho untuk Borussia Dortmund melawan Paris Saint-Germain. Ditanya tentang kemungkinan Jadon Sancho kembali ke Old Trafford setelah masa peminjamannya berakhir, dia mengatakan bahwa gimana-gimananya akan terjawab. Saya senang untuk Jadon Sancho atas penampilannya kemarin dan kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan, ujar Erik ten Hag. Jadon Sancho bermain sangat bagus. Dia menunjukkan alasan Manchester United membelinya dan dia menunjukkan bahwa dia mewakili nilai yang tinggi bagi klub. Itu bagus, ujar Erik ten Hag. Laporan yang beredar di Italia mengungkapkan bahwa Julen Lopetegui yang sebelumnya dihubungkan dengan kemungkinan pindah ke AC Milan kini dihadapkan pada pemanggilan menarik dari Manchester United. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Lopetegui telah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumahnya Basque sejak meninggalkan Wolverhampton sebelum musim dimulai menunggu peluang karir berikutnya. Awalnya negosiasi diam-diam dilakukan dengan AC Milan dan bahkan per musim telah ditawari kontrak senilai 4 juta euro. Namun rencana tersebut segera terguncang oleh protes keras dari para penggemar AC Milan yang membuat manajemen klub mundur dari kesepakatan tersebut. Meski demikian, Lopetegui tetap tenang dan menunggu komunikasi resmi dari AC Milan mengenai langkah selanjutnya nanti. Namun situasi itu membuka pintu bagi klub lain dengan Manchester United dikabarkan tertarik padanya, terutama karena ketidakpastian seputar masa depan Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, Lopetegui yang belum pernah mengalami serangan pribadi seperti ini kini menanti kabar resmi dari Manchester United.
AC Milan sendiri saat ini masih sibuk mencari pengganti Stefano Pioli dengan nama seperti Thiago Motta dan Roberto De Zerbi sebagai kandidat terkuat saat ini. Erik ten Hag mengakui Manchester United memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengejar Manchester City, Arsenal, dan Liverpool. Ketiga klub itu berada di atas MU dan sekarang bersaing untuk memperebutkan gelar Premier League musim ini. Erik ten Hag menepis anggapan bahwa United mungkin akan menjual hampir semua pemainnya musim panas ini. Laporan terbaru di Inggris menyatakan bahwa klub bersedia mendengarkan tawaran untuk sebagian besar pemainnya karena mereka ingin bersaing dengan klub lainnya. Erik ten Hag menolak gagasan United akan bersih-bersih. Kami tahu, kami masih di bawah ekspektasi Manchester United. Kami harus mengejar ketertinggalannya. Sekarang saya memasuki bursa transfer kelima. 2 bursa transfer cukup baik. 2 bursa transfer lainnya kami lewatkan. Basis skuad kami sangat bagus, namun kami harus melakukan perbaikan. Bek Manchester United Alvaro Fernandes dikabarkan akan bergabung dengan Benfica dalam sebuah kesepakatan 6 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Alvaro Fernandes paruh pertama musim 2023-2024 sebagai pemain pinjaman di Granada, membela tim asal Spanyol itu sebanyak 14 kali di semua kompetisi sebelum pindah ke Benfica dengan status pinjaman pada pertengahan Januari. The Eagles akan berkomitmen untuk membayar 6 juta euro untuk sang pemain bertahan jika ia tampil sebagai starter dalam 50% pertandingan antara kedatangannya hingga akhir musim. Alvaro Fernandes bermain kurang dari yang diharapkan untuk tim asal Portugal tersebut. Hanya tampil 13 kali dan hanya 2 dari 6 penampilannya di Premier di Liga yang berasal dari peluit pertama. Namun menurut Manchester World, Benfica masih berencana untuk memboyongnya secara permanen dan bersedia membayar 6 juta euro seperti yang telah disepakati.